Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Masih tetap di dalam kitab Wahyu, tapi hari ini kita buka Wahyu 4. Wahyu pasalnya yang keempat ayat 1 sampai selesai, yaitu sampai ayatnya yang ke-11. Lita baca yang kuat. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang dengan bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelahnya dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang lagi. Dan setiap tidak ada yang akan datang lagi, yang akan datang lagi enggak ada. Iya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ini adalah penglihatan Rasul Yohanes yang selanjutnya. Di mana? Di Pulau Patmos. Ya. Saudaraku, keadaan Yohanes di Pulau Patmos ketika itu antara hidup dan mati. Jadi dia sudah sekarat. Kenapa dia sekarat? Ya karena Kristus dia mendapat aniaya. Bayangkan dia hidup-hidup digoreng, matanya dicungkil, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Dan oleh satu orang pengikutnya yang ikut dengan dia, menemaninya di Pulau Patmos. Dan dia mendapatkan penglihatan ini, saudaraku. Dia melihat ayat 1, pintu surga itu terbuka. Pintu surga itu terbuka ketika itu di hadapan Yohanes. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata kepada dia, mari masuklah.
Dan lihatlah seperti apa keadaan sorga yang sedang engkau nanti-nantikan itu. Saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang menanti-nantikan sorga. Amin. 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 Selfie menantikan sorga tidak? Iya. Lita menantikan sorga tidak? Menantikan. Verna? Iya. Udah cuci muka? Yesus berkata, lihat, sesungguhnya bahwa sebuah pintu sorga yang begitu lebar sudah terbuka, ya, dan di sana akhirnya Rasul Yohanes mencoba untuk masuk, untuk melihat keadaan sorga itu. Lalu dikatakan, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Artinya sesudah anak-anak Tuhan diangkat ke sorga, lihat apa yang akan terjadi di sorga itu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di sorga itu tidak ada lagi kertak dan gigi. Ya, kertak gigi, bukan kertak dan gigi. Tidak ada lagi kertak gigi, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, ya. Senang selamanya. Itu. Saudaraku, saya percaya bahwa kita semua merindukan pintu sorga itu terbuka selebar-lebarnya bagi kita. Bagaimana caranya supaya pintu sorga itu terbuka selebar-lebarnya bagi kita? Yaitu tadi, menjaga kekudusan kita dan melakukan apa yang Tuhan mau. Harus tahu apa kehendak Allah. Kita harus bisa mengerti apa maunya Bapa. Kita harus mengerti apa isi hatinya. Sama seperti kita dengan Bapa kita di rumah. Kita kan tahu seperti apa Bapa kita punya kemauan, ya toh? Apa yang dia kehendaki, seperti apa sifat dan karakter, pasti kan kita tahu. Kalau sampai kita sebagai anak tidak mengetahui karakter Bapa kita, itu namanya bukan anak. Jadi karena kita anak, kita mengetahui seperti apa karakternya, seperti apa hatinya. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Jikalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, kita tahu karakter Bapa, kita tahu hati Bapa seperti apa, kita tahu apa yang Dia kehendaki. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang pintu sorga itu terbuka selebar-lebarnya, diizinkan untuk kita bisa melihat keadaan sorga itu, bahkan untuk tinggal di sana selama-lamanya. Lalu kita lihat selanjutnya penglihatan Yohanes ini ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang, yaitu ada yang memimpinnya. Sama seperti waktu masih Lucifer di sorga itu, ya toh? Kan Lucifer yang menjadi pemimpin di sana, yang memimpin semua malaikat untuk memimpin pemain musiknya, memimpin paduan suaranya, ya. Nah, ini pun nanti seperti itu. Ketika kita sudah bertemu dengan Bapa di sorga, ada satu orang yang akan memimpin kita dalam paduan suara yang begitu hebat. Paduan suara raksasa kah? Yang sangat besar jumlahnya. Makanya dikatakan, di sana ada seorang duduk. Tentunya itu seorang pemimpin. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang dan bagaikan zamrud rupanya. Ini keindahan sorga itu tadi, saudaraku. Jadi saudara, kalau di dunia ini tidak punya emas, nggak punya permata, nggak punya berlian, nggak usah sedih. Jangan, aduh, saya itu ya
Gak pernah dia punya emas. Cincin emas juga gak pernah. Gak usah kecil hati. Nanti di sorga itu emas itu kita injak-injak. Dinding-dinding sorga itu semua terbuat dari emas. Sampai kilau gemilau, bercahaya, berkilau. Seperti dikatakan tadi di sini ya. Seperti apa tadi? Yaspis. Mutiara yang gilang gemilang, melengkung artinya meliputi. Ini kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingat seperti Lazarus orang miskin yang ada di pangkuan Abraham itu toh, ketika dia ada di bumi kan dia sangat menderita ya. Dihina sama orang kaya itu. Dan akhirnya orang kaya itu meninggal, Lazarus si pengemis ini pun juga meninggal. Lalu apa yang terjadi? Lazarus yang sudah meninggal itu ada dalam pangkuan Abraham. Lalu orang miskin itu ada di neraka. Lalu dia bilang apa? Suruhlah dia memasukkan jari tangannya di air supaya diteteskan di mulutku ini. Lalu apa kata malaikat itu? Selama dia di bumi, dulunya dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dia ada terus dalam penderitaan. Dan sudah waktunya, sudah saatnya dia merasakan kebahagiaan sorga. Nah saudaraku, penderitaan yang kita alami saat sekarang ini, jikalaupun saudara ada dalam penderitaan, tidak usah kecewa, tidak usah berkecil hati. Mungkin ada begitu banyak doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada begitu banyak penderitaan yang kau alami belum juga kelar-kelar. Masalahmu belum juga selesai. Penyakitmu belum juga sembuh-sembuh. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab bukan untuk selamanya kita tinggal di bumi ini. Tetapi kita saatnya akan datang. Tuhan membawa kita ke surga. Dan kebahagiaan untuk selama-lamanya Tuhan sudah sediakan bagi kita di surga. Amin. Amin. Tidak ada di sana ratapan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Senang selamanya. Senang selamanya. Itu yang Tuhan sudah sediakan. Bayangkan saudaraku, 7 jemaat yang ada di Asia itu, 5 habis, tidak ada lagi sampai hari ini. Tinggal puing-puing. Hanya 2 jemaat. Sangat sedikit sekali saudaraku. Sangat sedikit sekali. Jadi mari kita berjuang. Memilih jalan yang sempit. Jangan pilih jalan yang lebar. Jangan pilih jalan yang lebar. Dalam dunia ini ada 2 jalan. Yang lebar dan yang sempit. Tuhan Yesus bilang, pilihlah jalan yang sempit itu. Sebab jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Tapi jalan yang sempit menuju pada kehidupan yang kekal. Saudaraku pasti tahu mobil-mobilannya. Atau pesawat-pesawatan. Bulan kemarin Supri Silaban kan ke Medan ya. Kalau Supri Silaban ke Medan, naik pesawat-pesawatan kan gak nyampe. Bapak Ardi Paulus ke Malaysia, dari Kalimantan ke Malaysia, kalau naik pesawatan kan gak nyampe. Sekalinya nanti engkau injak pesawatan kan dia remuk, hancur. Jadi Supri Silaban bisa sampai ke Medan karena naik pesawat yang sesungguhnya. Ardi Paulus sampai ke Malaysia karena pesawat yang sesungguhnya, bukan pesawat-pesawatan. Nah, kalau kita mau ke sorga, jangan naik gereja-gerejaan. Naik gereja-gerejaan tidak akan sampai ke sorga. Tapi mari naik gereja yang sebenarnya. Ada begitu banyak di bumi ini gereja-gerejaan yang tidak menyampaikan kabar berita firman Allah yang sebenarnya. Menina-bobokkan jemaat. Pendetanya takut jemaat itu lari. Saya mau berkata, untuk apa ribuan jumlah jemaat kalau ke neraka semua? Untuk apa ratusan jemaat?
Untuk apa ribuan sampai dalam satu hari Minggu itu ibadah ada yang sampai 5 sesi. Tapi kalau semua menjadi penghuni neraka untuk apa? Itu yang namanya gereja-gerejaan, karena tidak menyampaikan firman Allah tentang pertobatan, tidak menyampaikan firman Allah tentang keselamatan. Dan berharap Roh Kudus yang akan bicara. Bagaimana Roh Kudus mau bicara di dalam diri kita, sementara kita sendiri tidak mengerti bagaimana caranya untuk membuat Roh Kudus ada di sini. Itu lagi. Bagaimana caranya Roh Kudus mau bicara kepada kita? Membuat Roh Kudus di sini pun kita nggak ngerti caranya. Roh Kudus itu sangat kudus. Dan tidak akan mau dia tinggal di dalam hati yang tidak kudus. Jadi kita harus naik gereja yang sebenarnya. Amin. Amin. Di mana kita bisa bertumbuh dalam iman. Ya. Pasti gampang ya mengerti yang saya maksud tadi. Naik mobil-mobilan nggak akan pernah nyampe kemanapun. Tapi kalau naik mobil yang sebenarnya akan nyampe. Naik gereja-gerejaan tidak akan pernah sampai ke sorga. Tapi naik gereja yang sebenarnya sebagai kendaraan kita. Firman Allah yang disampaikan dengan benar. Kenapa? Firman Tuhan juga berkata di dalam apa tadi malam itu? Bukan, coba buka dulu. Yang Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Baca yang kuat. Sebab firman Allah hidup. Bayangkan hidup loh. Hidup, enggak mati. Firman Allah ini hidup. Artinya ketika kita kumandangkan, dia bekerja. Terus dan kuat. Bayangkan kuat loh. Firman Allah ini hidup dan kuat. Terus dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tajam daripada pisau bermata dua, pedang bermata dua. Bermata dua nih, ini satu, di sini satu. Berarti yang matanya ini ke pengkhotbahnya dulu kena, baru kepada pendengarnya. Terus ia masuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Terus sendi-sendi dan sumsum. Iya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati Nah, kita. ini firman Tuhan itu sangat kuat, sangat tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia menembus sampai ke tulang sumsum. Dia mampu memisahkan antara jiwa dan roh. Tajam. Jadi firman Allah itu harus dibukakan, disingkapkan. Tapi sekarang ini ada banyak aturan-aturan. Bahkan bagaimana caranya pendeta supaya jemaat itu tidak lari. Ya berkhotbahlah tentang teologi berkat. Sementara firman Allah bilang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi si pengkhotbahnya dulu yang diberkati atau yang kena, sesudah dia merasa dia mampu, sampaikan kepada jemaat dan jemaat akan diberkati. Amin. Jadi kalau hamba Tuhan itu tidak menjadi pelaku firman Allah, dia tidak akan menyampaikan firman Tuhan yang sebenarnya. Buktinya siapa? Yohanes Pembaptis. Ketika orang-orang datang ke sungai Yordan, dia bilang apa? Hei kamu keturunan ular beludak, coba. Apakah dia takut tidak ada lagi orang yang datang kepada Yesus? Apakah dia takut tidak ada lagi orang yang datang kepada dia untuk menyampaikan firman Allah? Dia tidak takut. Yang penting kebenaran firman Allah disampaikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga marah kok. Ketika dia menunggang balikkan meja-meja penukar uang para pedagang yang ada di rumah Tuhan. Lembut saja disampaikan firman Tuhan, jemaat tidak bertobat. Ya toh? Keras pun tidak diterima, apalagi lembut.
semakin. Ya. Jadi mari kita berjuang untuk tetap merindukan sorga itu. Yang selanjutnya ayatnya yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Nih, tahta ini berarti kursi tempat duduk. Ya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah 24 tua-tua ini, 24 orang-orang kudus yang ada di dalam kerajaan sorga, mewakili daripada semua orang yang ada di dalam sorga. Kenapa? 24 mewakili semua yang ada di dalam sorga itu. Mewakili. Terus, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini artinya adalah urapan itu tadi. Roh Kudus itu tadi. Ya, dia bercahaya. Jadi di situ nanti kita tahu, kita bisa melihat, oh ternyata Roh Kudus itu yang kami tidak bisa lihat, hanya bisa kami rasakan selama di bumi. Oh ternyata ini dia. Begini bentuknya Roh Kudus itu ternyata. Pantas dikatakan dia seperti api yang menyala-nyala. Oh pantas lagi. Di situ kita bisa melihat Roh Kudus itu. Wow, luar biasa. Sebagaimana dikatakan di dalam kepada jemaat di mana kemarin itu? Philadelphia. Nama barunya Tuhan Yesus. Ya toh, baru kita tahu nanti di sana nama Allah yang sebenarnya, nama kota baru yang sebenarnya. Apakah betul Yerusalem baru namanya? Itu nanti di sorga baru kita tahu. Jadi wujud Roh Kudus itu pun nanti di sorga baru bisa kita lihat seperti apa dia. Jadi rindukan surga itu, saudaraku. Ayat 7. Simak baik-baik. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ya, ulang. Adapun makhluk yang pertama artinya gini. Satu makhluk tapi memiliki 4 kepala. Yang satu sama seperti singa. Yang kedua, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini apa ini? Ayo. Nggak tahu ya? Ini nanti kita lihat di sorga. Tapi yang jelas itu bukan manusia. Yang jelas itu juga bukan malaikat. Sinaga. Tidak. Yang jelas itu juga bukan hewan. Ya. Saya ulang lagi. Makhluk itu, satu makhluk itu punya kepala 4. Yang satu seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, kepalanya ya. Yang ketiga seperti manusia. Yang keempat seperti burung nasar. Ini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan seperti singa adalah memiliki suara yang melengking. Singa suaranya melengking toh? Memiliki suara yang melengking, keras dalam paduan suara itu. Makhluk itu tadi. Saya ulang, makhluk itu tadi bukan manusia, bukan juga malaikat, bukan juga hewan. Lalu apa? Nanti kita tahu di sorga. Tapi ini nanti ada di sorga, ya. Memiliki seperti muka singa artinya adalah suaranya melengking, keras, merdu.
Dan yang kedua, mukanya sama seperti anak lembu, artinya adalah dia memiliki kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Kekuatannya yang begitu dahsyat. Yang ketiga, memiliki muka seperti manusia, artinya adalah dia memiliki karakter manusia. Dia memiliki karakter manusia, dia memiliki hati nurani, dia memiliki kasih, dia memiliki kebaikan, panjang sabar, lemah lembut. Ya, ada di situ tuh? Ada. Yo. Terus seperti burung nasar. Saudaraku tahu burung nasar ini mirip seperti burung Raja Wali. Perhatikan burung Raja Wali. Dia tidak mau terbang pendek. Burung Raja Wali itu tidak mau terbang pendek. Tapi dia akan terbang tinggi sekali mengatasi awan-awan, dan semakin tinggi dia terbangnya, semakin kuat dia. Dan matanya itu tajam, mampu memandang sampai pandangan 1 kilometer bisa dia lihat. Dan kalau dia melihat dari atas yang begitu tinggi sekali dia terbang, dia melihat ke bawah, ada mangsa, ada sesuatu hewan, binatang yang mau dia makan, dia langsung menukik, langsung sup. Cepat sekali gerakannya untuk mengambil mangsanya itu tadi. Pandangan yang begitu tajam, terbang tinggi, kuat. Beda dengan burung betet. Itu sebabnya nggak dikatakan makhluk itu tadi bermuka burung betet. Nah, burung betet kan nggak bisa terbang tinggi. Tapi seperti burung nasar, pandangan yang begitu tajam, bisa memandang sampai jauh sekali. Semakin tinggi dia terbang, semakin dia kuat. Dan makhluk apakah itu? Nanti di surga kita tahu. Penasaran? Penasaran nggak untuk mengetahui makhluk apa itu? Penasaran. Penasaran? Nah, makanya berjuang untuk masuk ke surga. Supaya tahu. Nanti kan ini kan sudah kita lihat toh. Kita sudah tahu dalam Alkitab. Makhluk apa itu kira-kira ya? Habis itu apa? Dia punya sayap. Bayangkan, kenapa tadi dikatakan dia seperti burung nasar? Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Bayangkan, makhluk itu masing-masing punya sayap 6. Jadi yang bermuka manusia punya 6 sayap, ya toh? Yang bermuka anak lembu punya 6 sayap, yang bermuka singa punya 6 sayap, semuanya punya 6 sayap untuk bisa mereka terbang. Sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Wow. Dan dengan tidak henti-henti mereka berseru siang dan malam. Jadi mereka ini tadi di dalam ayat sebelumnya, satu orang berdiri yang kata tadi itu mewakili semua, menjadi memimpin kita di sana. Jadi tidak ada di sana 7 bidadari. Jadi yang ada ini tadi, keadaan surga itu seperti ini. Saya sendiri saya baca ayat ini, saya penasaran, kira-kira seperti apa ini ya? Oh, itu gambaran ini, tabernakel. Melihat ular kepala 2 saja kita ngeri. Ini satu makhluk itu, tapi memiliki 4 kepalanya. Masing-masing beda-beda ini, bayangkan. Yang satu mukanya seperti singa, yang satu seperti anak lembu, yang satu seperti muka manusia, yang satu seperti burung nasar. Bayangkan. Punya 6 masing-masing punya sayap. Berarti mereka bisa terbang. Suara mereka melengking. Kekuatannya luar biasa. Memiliki hati yang panjang sabar. Dan memiliki kekuatan pandangan mata yang begitu tajam. Seperti burung nasar itu tadi.
Dan mereka bernyanyi siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Terus, layak dipuji, layak disembah, sebab Engkau kudus, kudus, ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Nah, ini nanti kita nyanyikan di sorga. Jadi nyanyian di sorga kita sudah pelajari sekarang, kan? Kita nyanyikan ulang nanti di sorga. Bayangkan, luar biasa. Tuhan Yesus sudah liris memang lagu ini. Hebat Dia. Sungguh luar biasa, saudaraku. Ya, sudah Dia liris memang ini lagu. Dia liriskah? Dia riliskah? Dia Rilis. Ya. Sudah dirilis memang oleh Tuhan Yesus lagu ini. Dan ini yang kita nyanyikan. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Jadi mari, di dalam kepenasaran kita tentang surga seperti apa, ini gambaran yang sudah diberikan Tuhan Yesus melalui rasulnya, yaitu Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Yohanes, murid yang paling Dia sayang. Saudaraku penasaran? Penasaran. Sama saya juga. Masuk surga. Maka dari itu mari kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan lagu ini nanti ayat 11 ini kita nyanyikan juga nanti di sorga. Luar biasa, bayangkan. Lagu ini sudah ada di sorga, dikirim ke bumi. Luar biasa ini Tuhan Yesus kita ini. Ya, luar biasa sekali Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita merindukan sorga. Haleluya. Ya, kita nyanyikan lagu ini sambil kita merindukan sorga. Penderitaan yang kau alami saat ini tidak seberapa dibandingkan kehidupan kekal selama-lamanya yang akan kita terima. Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari rindukan sorga, saudaraku. Rindukan sorga itu. Ada banyak hal yang akan kita ketahui kelak. Apa yang tidak kita mengerti di bumi ini, kelak di sorga kita akan mengertinya. Apa yang sudah engkau dengarkan pada pagi hari ini, yang belum engkau tahu, yang belum engkau melihat, maka bersama-sama kelak kita akan melihatnya. Bersama-sama kita akan mengertinya. Maka dari itu rindukan sorga itu. Mari bersama kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Gambaran sorga kita sudah dengar, kita sudah baca dalam Alkitab kita. Kita akan mengetahui hal-hal yang baru di sana, yang belum terjadi di bumi ini, yang belum pernah kita lihat di bumi ini. Kita akan melihatnya di sorga. Haleluya. Di sorga itu tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Bahkan lapar dan haus pun tidak ada. Tapi senang selamanya. Haleluya. Yesus Tuhan dan